Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Karena itulah sunatullah yang telah digariskan dalam kehidupan manusia yang selalu dinamis, penuh warna dan tantangan. Pasang surut kehidupan, susah dan senang, sehat dan sakit, sukses dan gagal, silih berganti mewarnai perjalanan hidup setiap orang. Karenanya jangan aneh atau kaget apabila jalur kehidupan kita tidak selalu lurus atau baik-baik saja. Terkadang berkelok-kelok dan bergelombang, maka kita harus siap menghadapi keniscayaan hidup, baik berupa kenikmatan atau kesulitan. Sebagai umat Islam, kita amat beruntung mendapat petunjuk-petunjuk praktis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dalam mengatasi berbagai rintangan dan cobaan, agar kita dapat melewatinya sekaligus menikmatinya. Sebagai seninya kehidupan, di antara ajaran Al-Quran dan Sunnah dalam mengatasi kesulitan hidup adalah sebagai berikut. 1. Bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang sedemikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Sabar yang dimaksud ayat ini bukanlah suatu sikap yang hanya nerima begitu saja terhadap nasib atau keadaan. Sabar di sini mengandung arti habsun nafsi atau pengendalian diri. Dengan kata lain, kita disuruh untuk cerdas mengelola emosi dan nafsu kita, agar tidak sampai melakukan tindakan yang bodoh, merusak, dan merugikan. Sebaliknya, akal kitalah yang harus mendominasi dan menyetir emosi dan nafsu kita tersebut, agar cermat dalam bersikap dan bertindak, sehingga akan melahirkan solusi terbaik dari setiap masalah. Bersabar dalam menghadapi musibah atau tantangan, artinya terus-menerus berusaha merubah nasib atau keadaan dengan penuh optimis, tidak mengenal lelah, putus asa, dan menyerah sampai masalahnya dapat terselesaikan atau terpecahkan. Sebab dunia tidak akan peduli dengan kesedihan kita, sampai kita sendiri yang bangkit dari kedukaan atau keterpurukan. Hidup harus terus berlanjut, tidak boleh berhenti, hanya karena suatu musibah atau tragedi. Tanpa kita sadari yang berusaha menata dan memperbaiki kondisi kita, mustahil nasib kita akan berubah. Bukankah Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika ia sendiri tidak mau merubah nasibnya? Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka sendiri yang merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. 2. Salat. Salat sebagai solusi mengatasi masalah. Selain salat fardu yang sudah merupakan kewajiban, sebaiknya kita pun mengerjakan salat-salat sunnah lainnya, terutama salat sunnah yang seringkali dijadikan media memohon pertolongan, seperti salat hajat, salat duha, salat tahajud, dan salat tasbih. Rasulullah SAW memberi contoh kepada kita, yakni setiap kali beliau menghadapi masalah apa saja, baik yang berkaitan dengan masalah pribadi, keluarga, ataupun umat, beliau segera curhat kepada Allah melalui ibadah sholat. Sebagaimana yang dituturkan oleh Hudzaifah al-Yamini, adalah Rasulullah SAW apabila menghadapi suatu perkara yang menyedihkan atau menyulitkan, maka bersegeralah beliau menjalankan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Begitu pula kita jika menghadapi suatu problema, disunahkan untuk sholat guna mencari solusi terbaik dari Allah, karena Dialah sebaik-baiknya Maha Penolong, satu-satunya tempat berserah diri, pengurus yang terbaik, tempat bermohon dan berharap semua makhluk. Apalagi Allah tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berharap kepadanya. Sholat adalah media mencurahkan isi hati yang efektif kepada Allah. Seseorang dapat menumpahkan segala keluh kesahnya di hadapan Sang Khalik. Apa saja yang menghimpit jiwanya, membebani pikirannya, mempersempit daya upayanya, bisa dengan bebas diungkapkan dengan transparan tanpa tedeng aling-aling.
Sebab tiada satu pun yang tersembunyi di dada, melainkan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, hubungan yang paling dekat di antara hamba dan Tuhannya adalah saat bersujud, sehingga Nabi menyuruh kita untuk banyak berdoa saat itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasai. 3. Bersedekah. Apabila kita ingin dimudahkan segala urusan, maka cara yang paling ampuh adalah bersedekah seawal mungkin. Sebelum kita memulai urusan tersebut, melalui wasilah atau perantara sedekah, maka bantuan Allah akan segera turun, menuntaskan segala urusan, menghalau segala bala, mempermudah segala yang sulit, mengurai semua kerumitan, menghasilkan segala maksud dan mewujudkan semua harapan. Di antara janji Allah dalam Al-Quran adalah memberi kemudahan bagi hamba-hambanya yang selalu bermurah hati, peduli sosial dengan semangat berbagi, menyingsingkan lengan baju, berkorban untuk membahagiakan orang lain yang terbelit kesulitan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah sebagai berikut. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik di surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Quran Surat Al-Lail ayat 5-7. Sebaliknya, bagi mereka yang kikir alias bahil, maka dunia ini terasa sempit, sukar, dan rumit. Kesialan selalu menyertainya, bala selalu menghantuinya, hidupnya jauh dari rahmat dan jauh dari berkah dan ridho Allah. Tiada kedamaian dalam hatinya, tiada pula jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapinya. Seperti menemui jalan buntu, alih-alih Allah membantunya, manusia saja tidak ada yang sudi menolongnya. Allah mengingatkan hal ini dalam firman-Nya, dan adapun orang-orang yang bahil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Quran Surat Al-Lail ayat 8-10. 4. Memudahkan urusan orang. Sudah menjadi sunatullah, bila seseorang yang menebar kebaikan maka ia akan menuai kebaikan. Sebaliknya orang yang menebar keburukan pasti ia akan menuai keburukan pula. Barang siapa yang memancarkan kebaikan maka akan terpantul pula kebaikan padanya. Demikian juga sebaliknya. Ibarat orang yang menanam jeruk tidak mungkin menuai kedongdong, begitupun sebaliknya. Ini sebuah keadilan yang berlaku universal. Siapapun dia, apapun warna kulitnya, dari bangsa manapun dia, sunatullah ini tetap berlaku. Mereka yang suka memudahkan urusan orang lain, maka urusannya pun akan dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang selalu menolong sesama, maka ia pun akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai cara yang dikehendakinya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain itu, jika kita berbuat baik kepada orang lain, sama dengan kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita berbuat jahat kepada orang lain, maka kerugiannya tidak akan berpulang kepada siapa-siapa melainkan kepada diri si pelakunya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Quran Surat Al-Isra ayat 7. 5. Sadarilah bahwa lebih banyak kemudahan yang kita nikmati daripada kesusahan yang kita derita. Salah satu bukti sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah mengkaruniai lebih banyak nikmat daripada cobaan. Orang lebih panjang mengalami masa sehat daripada masa sakit, lebih lama merasakan masa jaya daripada masa kejatuhan, lebih sering untung daripada ruginya, lebih banyak sukanya daripada dukanya. Karenanya, janganlah kita melupakan kebaikan-kebaikan Allah begitu saja, hanya lantaran sedang dicoba dengan satu musibah. Seharusnya kita banyak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah kita reguk, agar Allah semakin menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Nabi SAW mengingatkan kita bahwa betapapun beratnya musibah, masih kalahnya dengan derasnya limpahan kasih sayang Allah, baik berupa anugerah yang bersifat lahiriah maupun batiniah.
bahkan yang tidak diminta oleh kita pun, seandainya itu perlu dan penting bagi keselamatan dan kemaslahatan hidup kita, maka diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Hadis riwayat Al-Hakim. Itulah sebabnya Allah memberi semangat berjuang dan menanamkan optimisme kepada hamba-hambanya melalui firman-Nya. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Al-Nasr ayat 5-6. Allah melukiskan kata kesulitan dalam bentuk isim ma'rifat, khusus yang ditandai dengan alif lam di awal, yang berarti kesulitan itu cuma satu kali alias sedikit. Sementara untuk kemudahan, dilukiskan oleh Allah dalam bentuk isim nakiroh, umum yang ditandai dengan tanda alif lam. Di sini Allah ingin menegaskan dan meyakinkan kepada kita semua bahwa kemudahan atau nikmat itu jauh lebih banyak dan lama menyelimuti seorang hamba ketimbang kesulitan yang sedikit dan sebentar. Oleh karena itu, tidak pantas kita menggerutu atau menyesali keadaan, meratapi nasib, atau putus asa terhadap penyakit. Justru perbanyaklah mengingat kenikmatan-kenikmatan yang sepanjang ini telah kita rasakan. 6. Yakinlah bahwa Allah tidak akan menimpakan musibah atau cobaan di luar batas kesanggupan seseorang. Allah yang maha bijaksana sudah pasti lebih mengetahui batas-batas kemampuan tiap hambanya dalam menanggung musibah atau cobaan. Karena itu, setiap musibah tidak akan ditimpakan begitu saja tanpa kadar yang bisa dipikul oleh hamba yang ingin dicintainya. Maka janganlah kita berburuk sangka sedikit pun kepada Allah atas musibah yang menimpa kita. Al-Quran menegaskan sebagai berikut, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. 7. Sadarilah jika seorang hamba sedang dicoba berarti ia sedang disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan yang ditimpakan kepada seorang hamba yang soleh bukanlah karena Allah membencinya. Sebaliknya, justru Allah sedang mencintainya. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan menguji hamba tersebut dengan aneka cobaan demi mendengar curahan hatinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Dailami. 8. Berdoa. Doa adalah senjata orang yang beriman, tiangnya agama, dan cahaya yang mencerahkan langit dan bumi. Hadis riwayat Hakim dan Abu Ya'la. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh hamba-hambanya banyak berdoa. Dalam berdoa tersimpan harapan besar, tanpa akan pertolongan dan kasih sayang Allah yang Maha Kuasa, sekaligus penegasan atas kedhaipan atau kelemahan manusia sebagai hamba yang tiada daya dan upaya untuk meraih manfaat atau menolak madarat tanpa izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Sikap pokok menanggulangi kesulitan. Jangan panik, tetap tenang, pakailah akal sehat kita, berpikirlah dengan wajar, jangan menyerah, jangan bayangkan kesulitan, kendurkan ketegangan. Misalnya dengan menulis semua kesulitan kita pada sehelai kertas dan cobalah menelaahnya satu persatu. Langkahi masalah yang telah berlalu, tanggulangilah masalah saat ini. Carilah pemecahannya, jangan hanya menimbang-nimbang masalah. Pandanglah ke depan, kepada langkah berikutnya. Praktekkan cara mendengar yang kreatif. Sementara itu hendaklah kita tenang hingga pandangan yang terang muncul dalam pikiran kita. Selalu bertanya dalam hati, apakah yang paling tepat dan patut kita lakukan? Teruslah gunakan pikiran kita, teruslah yakin, teruslah bekerja, teruslah berdoa, teruslah menerapkan prinsip hidup dan berpikir positif. Sahabat yang beriman, semoga apa yang disampaikan bisa kita laksanakan agar apapun bentuk kesulitan yang mendera diri kita bisa kita atasi dengan baik dan ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.